Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan akan menemani kalian untuk belajar matematika. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang transformasi geometri untuk bagian yang pertama. Ada yang tahu transformasi itu apa? Jadi, transformasi adalah proses perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lain pada suatu objek geometri. Bisa berupa titik, bidang, ataupun garis. Jenis-jenis transformasi ada 4. Yang pertama adalah translasi, artinya adalah pergeseran. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan refleksi, artinya pencerminan. Yang ketiga rotasi, artinya adalah perputaran. Dan yang keempat dilatasi, yaitu perkalian. Oke, kita langsung bahas yang pertama, yaitu translasi, artinya adalah pergeseran. Jadi, untuk translasi bisa kita analogikan bahwa jika ada sebuah benda ditambah dengan translasi, maka akan menghasilkan bayangan atau di sana disebut B aksen. Nah, untuk rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Kita kupas satu-satu ya. X aksen, Y aksen ini disebut dengan bayangan. Sedangkan AB adalah translasi, XY adalah titik, garis, ataupun bidang, sesuai dengan soalnya. Atau bisa juga menggunakan rumus yang bawah, yaitu XY sama dengan X aksen, Y aksen, dikurang AB sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Titik A negatif 3, negatif 5 ditranslasikan oleh 4,7, maka bayangannya adalah, cara mengerjakannya yaitu kita tulis dulu rumusnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Ingat ya, X aksen, Y aksen adalah bayangan, AB adalah translasi, XY adalah titik ya. Untuk itu kita dapat melihat bahwa negatif 3, negatif 5 adalah menjadi XY ya. Sedangkan berikutnya yaitu 4,7 dia sebagai AB atau translasinya. Kemudian kita lanjut. X aksen, Y aksen sama dengan AB-nya adalah 47 ditambah XY-nya adalah negatif 3, negatif 5. Maka akan menghasilkan 4 ditambah negatif 3 menjadi 1, 7 ditambah negatif 5 menjadi 2. Maka hasil translasinya adalah 1,2. Contoh soal nomor 2. Bayangan garis X ditambah 2Y sama dengan 4 oleh translasi negatif 2, 3 adalah. Untuk nomor 2 ini cara pengerjaannya berbeda dengan nomor 1 karena nomor 1 adalah yang ditanya bayangan titik, maka hasil akhirnya berupa titik. Sedangkan nomor 2 bayangan garis, maka nanti hasil akhirnya berupa persamaan garis. Untuk nomor 2, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu XY sama dengan X aksen, Y aksen, dikurang AB sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi XY sama dengan X aksen, Y aksen, dikurang negatif 2, 3, sama dengan X aksen ditambah 2, Y aksen dikurang 3. Akan kita dapatkan X sama dengan X aksen ditambah 2, Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Kemudian kita tulis persamaan garisnya. Kita simbolkan dengan huruf G, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4.
Nanti setiap X kita rubah menjadi X aksen ditambah 2, sedangkan setiap variabel Y kita rubah menjadi Y aksen dikurang 3. Maka akan menghasilkan X aksen ditambah 2 dikali Y aksen dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian X aksen ditambah 2 dikali Y aksen menjadi 2Y aksen. Kemudian 2 dikali negatif 3 menjadi negatif 6 sama dengan 4. Lalu X aksen ditambah 2Y aksen, 2 dikurang 6 menjadi negatif 4 sama dengan 4. Kemudian negatif 4 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 8. Maka bayangan garisnya adalah X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 8. Mudah bukan belajar translasi? Oke, nantikan video-video selanjutnya untuk belajar rotasi, refleksi, dan dilatasi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu kalian yang didapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.